Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita ketemu lagi ya di ibadah kita pada tanggal apa sekarang ya Bu ya? Berapa? 25 April 2021 ya. Bu Novi harap dan Bu Sri harap kita semua dalam keadaan bersemangat semua ya. Sehat ya. Iya, puji Tuhan. Kita semua. Yuk kita ajak kalian untuk bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini supaya lebih semangat lagi. Ya. Kita sedikit olahraga ya Bu ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita tangan, juga kaki ya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan ya. Iya. Mari kita bangkit berdiri ya. Siap tangannya ya. Mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo balik, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, puji Tuhan, sudah mulai berkeringat kita. Anak-anak pun mungkin sudah mulai berkeringat ya Bu ya. Karena sudah memuji Tuhan juga sambil berolahraga. Ini kalian yang biasanya cuman tiduran di rumah, ngerjain soal dari guru tiduran, ini terpaksa harus berkeringat. Enggak apa-apa ya Bu ya. Tapi yang jelas bukan terpaksa dong. Oh tidak, maaf, tidak boleh terpaksa. Semuanya sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, betul sekali Bu Novi, percaya kita semua, anak-anak kalian semua di rumah juga bersemangat dan tidak ada kata terpaksa. Ya, mari kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh kembali beribadah bersama teman-teman kami, bersama guru-guru kami, meskipun kami berbeda rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dan tolonglah kami supaya kami melakukan ibadah dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sangat bersukacita sekali hari ini. Ya, kita sudah mengawali pujian dan juga berdoa. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi. Iya dong, masih ada dua lagi. Tentang penciptaan Tuhan. Iya, betul. Masih ingat lagunya yang Hari Penciptaan? Bukan. Yang dua mata Tapi hari ini kita tidak bicarakan mata, tapi ciptaan Tuhan. Iya, kita ganti kata-katanya dengan bunga, pohon, kucing dan ayam. Kalian pasti sudah tahu lagu ini ya. Yuk bangkit berdiri tetap, jangan dulu duduk ya. Kita akan pujikan siapa buat bunga. Siapa buat bunga ya. Buat bunga saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Sekarang kucing. Siapa buat kucing? Saya tidak bisa. Siapa buat kucing? Hanya Tuhan saja.
Siapa buat ayam? Saya tidak bisa. Siapa buat ayam? Hanya Tuhan ya saja. Tadi sempat lupa Bu Novi. Nah, ini mengajarkan kita supaya kita selalu ingat ketika kita bermain dengan kucing-kucing kita yang lucu-lucu. Tuhan Yesus yang menciptakan ya. Ketika kita mungkin peliharaan kita ya, lihat ayam yang sudah bertelur. Tuhan Yesus yang membuat semua itu ya. Iya, baik anak-anak, kita mau ingatkan kalian juga jangan lupa untuk persembahannya disimpan di kotak depan saja ya Bu ya. Ya, seperti biasa. Anak-anak iya, pasti seperti sudah biasa hafal ya. sudah hafal ya. Bahkan ya. Ya, dengan caranya seperti Benar. biasanya dimasukkan di amplop, dikasih tulisan persembahan sekolah minggu dan tanggalnya. Bahkan ada anak-anak karena sudah terbiasa memberikan persembahan, mereka yang mengingatkan mamanya, "Mama, aku ngasih persembahan loh, ingat ya." Iya, karena mereka sudah terbiasa, jadi di dalam dirinya sudah tumbuh rasa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya Bu ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Iya, benar sekali anak-anak. Nah, sekarang kita mau pujikan satu lagi ya Bu ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Betul. Tuhan, kita akan pujikan dulu Yesus Apa ya? ku Oh iya. panggil. Yesus kita ku memanggil Tuhan panggil. Yesus supaya Tuhan pimpin kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalian boleh duduk sekarang, duduk yang manis ya. Ya, dengan sikap berdoa kita akan pujikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi anak-anak. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Iya, mari silakan. Ya, mari kita akan berdoa untuk menyambut cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena begitu baiknya Engkau kepada kami. Kami juga bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk berbakti di sekolah minggu ini. Saatnya Tuhan kami mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak sekolah minggu ini dengan hati yang benar-benar menyiapkan sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kami dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut cerita firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Mendengarkan Tuhan. firman Tuhan. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk dibuka Alkitabnya. Kita akan buka dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-12. 12. Di sini Bu Erna akan bacakan ya, Kejadian 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Berfirmanlah Allah,
hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Allah menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang darat. Anak-anak, kemarin yang diceritakan sama Bu Entias menceritakan adalah Tuhan menciptakan hewan yang hidup di air dan di udara. Di air contohnya ada ikan, ada apa lagi? Ubur-ubur. Di udara ada burung, capung, seperti itu kemarin. Dan hari ini Tuhan di dalam Alkitab akan diceritakan Tuhan menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang darat. Awalnya Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, Allah juga menciptakan apa anak-anak? Tumbuhan, betul. Apalagi? Betul, bulan, bintang, matahari, dan semua yang diciptakan Allah itu adalah baik dan Allah menciptakannya secara teratur. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia membuat tanah kering itu muncul dan Allah menamainya daratan. Tanah kering itu adalah yang kita pijak. Jadi kalau anak-anak pernah jalan-jalan misalnya di taman itu ada tanah ya, seperti itulah daratan namanya. Makanya tadi disebutkan Allah membuat tanah kering itu muncul dan menamainya daratan. Daratannya sudah ada, tetapi di atasnya belum ada tumbuhan, belum ada hewan. Dan Allah berfirman, Allah menciptakan segala tumbuhan yang tumbuh di daratan itu. Apa aja anak-anak? Tahu enggak? Iya betul, ada rumput, semak, berbagai macam bunga. Bunga mawar, bunga melati, bunga matahari. Pohon-pohonan Bu Erna? Iya betul, pohon mangga, pohon pisang, pohon jambu, dan masih banyak lagi. Allah melihat semuanya itu baik. Dan Allah juga menciptakan setiap tumbuhan yang diciptakan Allah di darat itu tadi semuanya khusus. Misalnya ada tumbuhan yang berkembang biak melalui biji. Anak-anak tahu buah alpokat. Di tengahnya kan ada biji yang besar tuh. Nah, biji itu kalau ditanam, itu nanti akan tumbuh pohon apokat yang baru. Dari sanalah nanti semakin banyak pohon buah apokat. Juga ada biji pohon dari buah mangga, itu juga. Allah menciptakan juga tidak hanya dari biji, bisa juga lewat tunas. Contohnya pohon apa? Pohon pisang. Dan Allah menciptakan setiap tumbuhan yang diciptakan itu semuanya khusus, semuanya istimewa, mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Dan Allah menciptakan itu semua adalah hal yang baik. Dan Allah berfirman lagi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup di darat. Nah, kalau makhluk hidup, contohnya binatang yang di darat apa? Misalnya kucing, nah betul. Kelinci, betul. Apa? Anjing, nah betul. Kalau hewan liar apa ya Bu Erna? Yang kuat itu loh. Singa, betul. Singa, harimau, beruang. Nah, kalau yang lucu-lucu tadi, kelinci,
apalagi kucing, binatang ternak. Allah juga ciptakan sapi, kambing, bebek, ayam, dan masih banyak lagi. Allah memberkati binatang-binatang ini, Allah memelihara binatang-binatang ini. Dan segala yang diciptakan Allah ini adalah sungguh amat baik. Tuhan juga menjadikan binatang-binatang ini agar mereka boleh berkembang biak. Jadi misalnya ayam nanti bisa gimana bertelur, terus bisa menjadi ayam yang banyak. Jadi melalui perkembangbiakan ini, anak-anak, seluruh bumi di daratan ini nanti akan tumbuh banyak sekali hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan Tuhan menyertai semuanya menjadi baik. Terus Bu Erna tanya, terus Bu Erna kalau kita manusia, kita bagaimana untuk memuji Tuhan? Karena Tuhan kan sudah menciptakan tumbuhan, binatang untuk kita. Nah, caranya adalah dengan kita memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan anak-anak, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh memuji Tuhan dengan ini. Memuji Tuhan selalu, suaranya gak dengar. Anak-anak juga gak dengar. Memuji Tuhan dengan ini. Puji Tuhan selalu. Males-malesan gitu. Itu juga gak boleh. Memuji Tuhan semangat. Misalnya, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Boleh dengan gerakan. Yang bisa memainkan alat musik juga boleh. Memuji Tuhan selalu sambil ding 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 ding. Nah, pakai gitar. Wah, itu lebih bagus lagi. Terus kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Selain melalui apa tadi? Memuji Tuhan, juga kita bisa melalui saat teduh, kita juga melalui berdoa. Terus pernah enggak anak-anak kalau pagi jalan-jalan misalnya atau lewat di sawah, kita melihat semua tumbuhan itu warnanya hijau. Semuanya kelihatan hijau, segar. Atau kita keluar rumah enggak usah ke sawah deh. Kita ke depan, kita bisa melihat misalnya pohon mangga. Ada yang punya pohon rambutan. Kita melihat semuanya itu. Dan dari situ kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena itu semua Tuhan yang menciptakan. Dan pada saat kita di bawah pohon, pernah enggak? Di bawah pohon itu kita merasakan udara yang segar, sejuk. Nah, dari situ kita juga patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan udara yang segar untuk kita. Terus anak-anak, tumbuhan itu juga memuji Tuhan loh. Gimana Bu Erna? Tumbuhan kok memuji Tuhan, kan gak bisa ngomong. Iya, tetapi Tuhan itu membuat tumbuhan itu untuk bertumbuh semakin besar, semakin tinggi, menghasilkan buah. Seperti yang dikatakan Bu Erna tadi, bisa menghasilkan udara yang segar, yang sejuk. Itulah salah satu cara tumbuhan untuk memuji Tuhan. Kalau binatang Bu Erna, binatang juga memuji Tuhan, tetapi dengan cara mereka. Misalnya hewan itu mengeluarkan suara. Jadi misalnya kambing mengembek-embek, kucing meong-meong ya. Salah satu contohnya kayak gitu. Itu juga salah satu cara hewan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Kita juga harus lebih bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, gimana selain caranya tadi Bu Erna, kita juga bisa lewat perilaku kita. Kita tidak boleh nakal, dalam tutur kata harus sopan, gak boleh berkata-kata yang kasar. Untuk itu marilah kita selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mau kan anak-anak? Seperti Mazmur 150 ayatnya yang ke-6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Anak-anak, kita hendaknya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat hafalan hari ini anak-anak terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yuk anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, firman hari ini mengajarkan kepada kami agar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang dan segala sesuatu yang baik. Tuhan Yesus, kami juga selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami penyertaan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan hari lepas hari tanpa henti. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu berkenan dan selalu mentaati perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.